Selamat bergabung buat yang baru bergabung. Ya, Tuhan memberkati waktu dan kesempatan kami serahkan pada hambanya Bapak Cekianko. Shalom Pak Cekian. Ya, Halo, shalom, selamat pagi semuanya. pagi-pagi Pak. Pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Amin, amin. Oke, apakah terlihat PPT saya? Sudah Pak, Sudah. sudah. Oke. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih sekali lagi Tuhan, kami sungguh mengucap syukur jika pagi hari ini kami bisa sama-sama berkumpul sekalipun lewat Zoom, tapi kami percaya firman-Mu berkata, jika 2-3 orang hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan apapun yang kami minta dalam nama Bapa, semuanya akan terpenuhi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami lebih dari 2-3 orang. Karena itu yang kami minta adalah hadirat-Mu merengkuh setiap kami, firman-Mu menyegarkan jiwa kami. Dan sabdamu lewat hambamu yang terbatas ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi Roh Kudus juga memampukan kami untuk kami praktekkan menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itulah yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, dengan hati, dengan luapan ucapan syukur, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Oke, ya satu kehormatan dari Tuhan bisa melayani lagi. Hari ini saya mau mengangkatkan sebuah tema yaitu What do you think will become? Titik-titik itu nanti ibu sendiri yang ngisi ya, karena ibu bapak yang ngisi, karena saya nggak bisa baca pikiran bapak ibu ya. Saya bukan Deddy Kabujir atau tukang sulap ya, atau dukun. Ya, ya. Jadi kenapa saya mengangkat ini? Karena setiap hari kita dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, ya, dimanapun, ya, minumnya selalu teh botol sosro. Oh enggak ya. Apapun, dimanapun, kapanpun kita selalu punya pikiran. Amin. Ya, saya kemadu 3 hari ini sedang melayani seorang ibu, ya. Dia dulu belum orang percaya. Dia belum tahu siapa Yesus. Dia belum pernah ke gereja, ya. Tetapi satu kali di dalam kondisinya sedang kritis, ya. Ibu ini ditawari atau diberitakan tentang siapa Yesus yang akan menjadi penolong hidupnya dalam masa kritisnya itu. Nah, ibu ini langsung ditawari dengan, yang menawari juga bukan seorang aktivis, tetapi orang jemaat biasa. Bahkan kalau saya pikir dan saya perhatikan, kehidupannya pun ke gereja pun jarang gitu. Ke gereja pun jarang. Tapi ke gereja, ya. Jadi mungkin bisa dibilang Kristen kapal selam ya, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Nah, tetapi di saat kritis dia bisa bertanya ya. Dan kondisinya saat itu ada mama saya juga, dan dia memberikan arahan dan masukan agar nanti ini masalah tentang kedukaan aja. Nanti kalau kedukaan mau bagaimana ini orang? Karena orang ini nggak punya agama. Tulisan agamanya ada di KTP, tapi bukan Kristen. Terus si ibu ini cuma bertanya gini, kamu nanti kalau meninggal,
mau pakai cara apa? Tujuannya itu, mau pakai cara apa? Terus dia bilang, saya mau pakai cara orang Kristen. Wah, kalau begitu kamu harus terima Yesus. Mau? Kalau gitu kamu mau dibaptis? Mau? Ah, langsung ya. Dia hubungi gembalanya dan saat itu gembalanya belum sempat, tidak bisa, ada perihal lain, bukan tidak bisa, tapi waktunya tidak memungkinkan ya. Kalau namanya baptisan itu memang tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena baptisan itu adalah sesuatu yang pasif ya, yang dikerjakan apabila ada seseorang yang melayani. Ya, makanya baptisan itu tidak menjadi patokan ukuran keselamatan seseorang. Tetapi baptisan adalah meterai keselamatan. Ya, nanti kalau ada kesempatan kita bisa bahas hal ini. Ya, buktinya apa? Ya, buktinya ya kita lihat aja penjahat yang ada di sebelah ya. Tuhan Yesus ya sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Saya nggak mau perdebatkan hal ini. Yang penting di sebelah dia bilang ingatlah akan aku ya. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Saat hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Bukankah ini sudah menerangkan ya, bahwa keselamatan ya baptisan tidak menjamin keselamatan. Nah ini kadang juga suka jadi alasan orang. Ya udah aku percaya Yesus ya, tapi aku nggak mau dibaptis dulu. Orangnya masih sehat gitu ya. Aku nggak mau dibaptis dulu, tapi aku percaya Yesus. Toh bisa kok diselamatkan, nggak perlu baptis. Gitu kan. Ya, kalau saya ketemu orang model gini, saya akan jawab, oh boleh aja, tapi kamu juga harus disalib di atas sana. Ya, nah singkat cerita ibu ini setelah diceritakan ya tentang Yesus, singkat cerita di dalam akhir hidupnya dia tahu napasnya sudah mau berhenti, mungkin dia sudah bisa merasakan itu di rumah sakit. Tiba-tiba dia bilang, "Woyau tau kau, woyau tau kau." Artinya itu dalam bahasa Mandarin adalah saya mau berdoa, doakan saya, doakan saya. Nah, anaknya yang belum percaya juga bingung. Nah, tiba-tiba ponakan lagi berkunjung, anak Tuhan, oh ya udah saya akan doakan. Pokoknya nanti kamu kalau lagi rasa apa, kamu panggil Yesus, Yesus, Tuhan Yesus. Terus didoain. Terus dia panggil terus nama Yesus, dan dia akhirnya berpulang ke rumah Bapa. Jadi dari pengalaman seperti ini, apa yang dia pikirkan ya, akan menentukan bagaimana jalan hidup. Apa yang dia rasa, apa yang dia pikirkan akan menentukan keselamatannya. Ya. Pikiran itu sangat menentukan bagaimana hidup kita. Ya. Salah satunya. Tentunya semua juga berasal dari hati ya. Makanya Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budi. Ya. Hati itu bicara afektif. Ya. Jiwa, perasaan, dan akal budi itu bicara kognitif. Ya. Kita perlu akal budi. Nah, what do you think will become? Ya. Nah, hari-hari ini kita bisa lihat ya berita yang baru hangat ya. 30 Mei 2003 ada seorang bocah lompat dari lantai 26 hanya memakai payung. Ya. Setelah menonton film kartun Tom and Jerry ya. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton film kartun Tom and Jerry ya. Dia kalau turun lompat terjun payung ya, cuman pakai payung aja, payung biasa gitu, payung hujan. Dan itu kejadian di China dan akhirnya dia meniru ya. Karena dia berpikir Tom and Jerry bisa dan dia praktekkan ya, apalagi melayangnya dengan sangat smooth gitu ya. Dia praktekkan. Nah, karena dia pikir dia bisa melakukannya seperti apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan.
Nah, ini kejadian pertama. Kejadian kedua, perempuan makin banyak minta cerai, pengaruh sinetron. Wow, ya. Ternyata ya selain banyak faktor hal, ya, tapi sinetron hari-hari ini, khususnya yang di Indonesia, ya, saya udah pasti ganti channel kalau ada yang kayak gitu-gituan. Ya, saya sama istri sepakat nggak mau nonton yang kayak gitu-gitu. Ya, apalagi judul-judulnya bangkit dari kubur, ya, mertua yang apa banyak lah, yang berseri-seri ratusan seri itu, ya, itu sangat mempengaruhi sekali. Salah satu yang sangat mempengaruhi, ya, seorang psikolog bilang sesuatu yang dilihat, sesuatu yang disaksikan, direnungkan itu akan mempengaruhi kejiwaannya dan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Sehingga apa? Lagi keadaan baik, senang, itu nggak mempengaruhi. Tetapi dalam keadaan tertekan, itu sudah terekam. Oh, terekam terus. Karena itu menjadi algoritma pikiran manusia. Dia akan muncul file itu ketika dalam keadaan tertekan. Ya. Makanya buat yang punya anak atau cucu, ya, dia itu pikirannya itu bagaikan kertas yang kosong. Harus hati-hati dalam memperlakukan mereka. Ya, bisa terbangun trauma-trauma. Ya, sekalipun kita bercanda atau lucu-lucuan, tapi harus hati-hati. Ya, nah, banyak lagi kejadian kalau mau kita cari, semuanya dipengaruhi dengan apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat, itu akan mempengaruhi pikirannya, jiwanya, ya. Dan itu akan mempengaruhi jalan hidupnya, keputusannya, tindakannya, dan bagaimana responnya. Gitu, ya. Ini ada satu video, berharap suaranya muncul. It looks like rain again today. Amin. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You actually got it by the lights Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Pak, suaranya terkunci Pak, itu Pak, mic-nya Pak. Silakan Oke. Pak. Dian. Maaf ya. Ya, silakan. Ya. Dari video apa yang kita saksikan, ya, itu kita belajar satu hal, bahwa seorang anak itu tidak pandai mendengar, tidak pandai, tetapi dia pandai sekali dalam hal meniru. Jadi kita perlu hati-hati sebagai orang tua, opa, oma, ya, terhadap cucu kita, ya, terhadap anak kita, ya, masih kecil-kecil, dia akan merekam dengan cepat sekali apa yang kita lakukan. Jadi ketika mereka melakukan seperti apa yang kita lakukan, terutama dalam hal-hal negatif, jangan marah. Ya. Tapi jadikan itu menjadi sebuah evaluasi diri. Ketika anak kita melakukan hal negatif, jangan marah dulu. Evaluasi dulu. Jangan-jangan ini semua karena ada andil saya.
ketika mereka melakukan hal itu. Ya. Jadi disitulah kita belajar bagaimana datang kepada Tuhan. Ya. Suatu kali kemarin, ya minggu lalu, ya seorang ibu datang kepada saya. Seorang ibu datang kepada saya, dia bilang, saya dipukulin oleh anak saya. Dan anak saya lakukan itu berulang-ulang. Oke. Saya ingat sekali dengan video ini ya, tentang anak itu gampang niru, dia nggak pandai, gampang nggak dengar nasihat. Dan saya sudah tahu alasannya sebenarnya. Tapi saya tanya dia, saya datang, saya bilang, Ibu, mau nggak saya ajarin doa yang mendarat? Oh, apa lagi nih doa mendarat? Ya, saya ajarin doa mendarat. Ya. Bagaimana caranya? Nah, ibu sebut nama anak ibu. Ibu datang di hadapan Tuhan. Doanya begini saya bilang. Ya, umpamanya nama anaknya adalah Jono. Ya. Bapak, ya. Sebelumnya saya tanya, Ibu kalau umpamanya doain anak Ibu bagaimana? Ya saya doain dia minta berubah sama Tuhan. Supaya dia nggak mukul saya. Dia nggak nyakitin saya. Dan saya minta dia bisa berubah, diubah oleh Tuhan. Oh, itu baik. Tetapi itu doa yang nggak mendarat menurut saya. Doa yang mendarat begini. Bapak, tolong saya. Ketika saya dimarahi oleh anak, saya bisa cepat mengampuni. Ketika saya disakiti oleh anak, saya tetap mengasihi. Karena engkau masih tetap setia mengasihi saya. Sekalipun saya sering melukai engkau, mendukakan engkau. Mampukan saya Tuhan untuk mempraktekkan Efesus 4 ayat 2. Selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar menghadapinya. Berikan saya hati yang setia mengasihinya. Sekalipun dia menyakiti saya. Ampuni saya Tuhan jika saya banyak melukai dia di masa kecilnya. Ampuni saya Tuhan di mana saya banyak menyakitinya. Dan saya minta kasih karunia-Mu untuk tetap mengasihinya. Apapun yang dia perbuat pada diri saya. Berikan saya respon yang benar ketika menghadapi dia. Tidak dengan amarah, tetapi dengan kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, jadi saya ajarkan dia doa mendarat bukan untuk mengubah orang itu, tetapi mengubah dirinya. Datang hadapan Tuhan untuk bisa berespon benar. Ya. Dulu saya sama istri juga begitu, Bapak Ibu. Ya, ketika saya berdoa dalam misbah keluarga, gandengan tangan. Gandengan tangan, wow, pria sejati ini, 1, 2, 3. Pria sejati, imam, pendoa, gitu kan. Fungsi utama pria adalah doa. Doa saya dulu, wow, kelihatannya dahsyat. Wah, Tuhan, tolong istri saya, Tuhan. Dia menjadi istri yang bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Dia menjadi istri yang penolong, yang bijak, yang tunduk pada otoritas suami. Dan dia tunduk pada otoritas Tuhan. Jadikan dia seorang istri yang bijaksana Tuhan. Dia mau dengar-dengaran kata-kata suaminya. Wih, pria sejati, doanya dahsyat. Kata malaikat, lu yang kawinin kok suruh gue yang ngubah. Lu yang berubah, kan? Lu yang berubah, bukan gue yang berubah. Ya, kalau malaikat bisa bersuara gitu ya. Masa ubah istri saya menjadi seorang istri yang bijaksana. Ini saya lagi pegangan tangan itu tuh. Ambil, saya agak sedikit ngintip, mukanya agak mengkerut. Mukanya mengkerut. Seakan-akan saya doa penghakiman gitu ya. Gitu loh. Nah itu
doa yang melangit ya. Doa melangit seperti itu. Maksain ke langit untuk menarik Tuhan untuk mengubah dia. Akhirnya saya bertobat ya. Saya ikut Kempres Jati udah puluhan kali ya, bahkan ratusan kali sejak 2006 ya. Mungkin nggak sampai 100 lah, terlalu lebay ya. Tapi saya bertobat ya ketika saya ingat 1 Petrus 3:7, hai suami-suami, hormatilah istrimu sebagai teman pewajib karunia. Hiduplah bijaksana. Doa juga perlu bijaksana, gitu kan. Nah, doa saya sekarang mulai beda. Tuhan, aku terima kasih loh. Ya, kalau pegang tangan istri gitu ya, Tuhan aku terima kasih loh. Ngomongnya nggak ngelangit gitu, simple. Hari ini dia tuh capek dari pagi bangun, melayani anak-anak, sekolah, ya, dia lelah. Tuhan aku terima kasih. Kalau nggak ada dia, hidup saya babak belur. Ucap syukur, hari ini dia sudah melaksanakan tugas dengan baik. Ampuni saya Tuhan, kalau hari ini pernah melukai dia, jangan sadar atau enggak. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur, dia adalah anugerah yang terindah dalam hidupku. Dalam nama Yesus, amin. Simple, tapi itu mendarat. Gitu. Ya, mendarat ke hati saya, mendarat di hati dia. Ya. Nah, di situ pelukannya nggak erat lagi, pegangan tangan nggak erat lagi, tapi dengan lembut dia responi. Ya. Wajahnya pun bersinar-sinar. Ya, Bapak yang hadir, jangan doanya melangit, doa yang mendarat, yang simple toh. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang simple sebenarnya, Tuhan yang bisa mendengarkan, walaupun kita nggak berbicara pun, hanya dengan tetesan air mata pun, Tuhan sudah dengar itu doamu, ungkapan hatimu. Ya. Jangan dibuat disusah-susahin gitu loh, ya, untuk berbicara sama Tuhan tuh dengan connecting Allah, ya. Dan sebagai Bapak kita adalah anak yang dikasihnya. Jangan dibikin susah-susah, ya. Ya tentunya kalau doa di gereja ya nggak kayak gitu, ya. Di mimbar nggak kayak gitu. Ini hanya doa pribadi, ya. Sama anak juga gitu. Tuhan, aku terima kasih. Anakku hari ini dia baik, dia rajin. Ya, saya puji dia dalam doa. Hari ini dia bantu mamanya loh Tuhan. Dia keren. Aku mengucap syukur Tuhan, dia bisa mengerjakan dengan inisiatif tanpa kami perintahkan. Dia juga makannya banyak, dia sehat, dan dia ceria hari ini. Sungguh sangat menyegarkan jiwa kami sebagai orang tua. Aku memberkati mereka dalam nama Yesus, amin. Gitu doanya. Doa saya gitu. Simple-simple. Ya, karena apalagi anak-anak ya. Yang kita Allah Bapa dalam surga. Waduh, tinggi banget gitu ya. Yang bikin dia semakin susah untuk menjangkau Tuhan. Ya, Edko bilang gini, kita nggak berhak mendatangkan Tuhan kepada anak-anak kita. Ya, kita nggak berhak membawa anak-anak kita kepada Tuhan sebelum kita mendatangkan Tuhan kepada anak-anak kita. Ya, jadi kita ada Kristus kecil, kita jadi Kristus kecil yang hadir, menghadirkan Kristus buat mereka. Maka mereka mudah datang kepada Tuhan. Ya. Tapi kalau kitanya banyak kelakuan yang nggak benar, ya suka dikit-dikit mukul, ya bukankah Kristus kayak gitu? Apakah Kristus kayak gitu? Enggak kan? Jadi, nah, setiap pikiran nggak muncul dengan sendirinya seperti di foto ini ya. Nggak muncul dengan sendirinya. Semuanya ada puzzle-puzzle yang selalu masuk dari kita kecil. Apakah itu pikiran dari perkataan orang tua kita, doktrin orang tua kita, dan lain sebagainya. Ya. Saya dulu 7 kali menjalin hubungan, ya, dan semuanya nggak bagus. Dan yang terakhir kali saya udah nggak mau pacaran lagi karena saya 2 kali diselingkuhin. Kasihan ya Bapak Ibu, ganteng-ganteng gini diselingkuhin ya. Dan di situ saya langsung nggak mau putuskan lagi. Saya tulis di diary saya, wanita itu semua racun. Mama saya nggak bilang saya nggak mau nikah. Ya. Mama saya langsung sedih, dia nangis, dia berdoa tiap hari. Dia comblangin sana, comblangin sini. Wah, dia kenalin sana, kenalin sini. Nggak mau tetap. Dan 1 tahun saya nggak punya hubungan lagi. Ya.
Kalau dulu, wow, 1 minggu putus cari lagi, gitu. Ganteng kok, gitu loh. Modalnya udah ada, gitu. Nah, terus saya didoktrin sama mama saya. Lu ngapain sih nggak bisa move on kayak gitu? Nih, saya kasih tahu. Yang penting dompet lu tebel. Lu kalau dompet tebel, mau cari cewek bagaimana, model bagaimana, pasti dapat. Terdoktrin tuh. Akhirnya aku langsung nggak mau kuliah, tak cari uang. Wah, main proyek sana proyek sini dimodalin papa. Wah, itu akhirnya jalan dengan cepat. Saya bisa beli beberapa aset dan semuanya saya jalan dengan cepat. Akhirnya saya cinta uang ya. Wah, saya bisa entertain orang. Wah, banyak lah korupsi, kolusi semua cinta uang. Akhirnya apa? Uang itu saya pakai buat, mohon maaf ya, untuk melakukan hal-hal yang cemar ya. Banyak hal lah, hal-hal cemar itu yang saya lakukan ya, dari perempuan dan sebagainya, alkohol, akhirnya buat itu. Dan itu terdoktrin ya. Terus juga ada terdoktrin bahwa hidup jangan bergantung pada orang lain, usaha sendiri. Nah, ini agak positif doktrin ya. Akhirnya saya menikah pun nggak pernah mau dibiayain orang tua ya. Ya. Nah, saya berani untuk menikah karena saya dipulihkan lewat camp pria, dan saya tahu bagaimana menjalankan seorang imam, nabi, dan raja yang berfungsi maksimal. Dan disitulah saya banyak hal ya. Mungkin Bapak Ibu juga banyak ya tentang apa yang Bapak Ibu dapatkan, puzzle pikiran itu. Nah, saya mau kita semua boleh membaca ya kitab suci kita. Kalau pakai HP ya namanya HP suci ya, handphone suci. Di Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 ya. Saya bacakan ya. Atau kita baca bertanggapan ya, biar nggak ngantuk. Saya baca ayat pertama, nggak usah di ini. Oh, boleh di ini ya. Ya, saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat yang genap sambil ayat yang ke-7. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat dan dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu jangan kamu makan buahnya. Bukan? Ayat 2. Lalu sahut Lalu sahut perempuan perempuan itu kepada ular ular itu, buah "Buah pohon-pohonan pohon-pohonan dalam taman ini ini boleh boleh kami makan. kami makan, Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buahnya, nanti kamu mati. Ya. Tetapi Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, berbahagia setiap kita yang sudah merenungkan, membaca, dan melakukan kebenaran firman ini. Nah, firman Tuhan ini ketika saya renungkan, ini adalah proses ya, bagaimana iblis
mempengaruhi. Ini adalah proses pertama iblis mempengaruhi pikiran manusia. Dan cara iblis mempengaruhi seseorang itu masih sama sampai sekarang. Caranya klasik, nggak berubah. Dia hanya mengubah konsep pikiran. Sudahlah, kamu tuh udah susah, ya. Ngapain percaya lagi? Hidupmu nggak akan begini-gini terus. Ini kesempatan buat kamu untuk hidup enak. Ya. Udah korupsi aja. Habis korupsi nanti kamu praktekin 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosa, ya. Ia adalah alas, dia adil. Tuhannya adil kok. Dia akan pengaruhi. Tuhan adil kok. Dia akan mengampuni kamu. Dia akan menguduskan kamu. Ya. Sebab Allah ada setia. Dia setia kok ngasih kamu. Udah korupsi aja buat dosa aja. Kita tinggal minta ampun kok. Gampang kok Tuhanmu itu. Dia akan pengaruhi pikiran-pikiran kita. Caranya klasik. Karena itu kita perlu, ya ada tertulis bilang ya Pak, kalau engkau nggak tahu kebenaran, hidupmu akan binasa. Ya. Jadi kita perlu sekali mengerti firman. Karena iblis tahu firman, ya, lebih tahu dari kita. Ya. Sekalipun dia gemetar dan takut. Ya. Kita masih ada gemetar dan takut kalau baca firman? Oh, ngantuk ya. Oh iya benar. Nggak gemetar dan takut baca firman, ngantuk. Ya. Nah, saya mau bahas ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyembat daun pohon ara dan membuat cawat. Dalam terjemahan bahasa aslinya itu adalah ayat tentang mata itu adalah ain. Apa itu ain? Ain ini kalau diterjemahkan itu berbicara kualitas mental. Ya. Kualitas mentalnya terganggu. Ya. Kualitas mentalnya hancur. Gitu. Jadi maksudnya apa? Saat kita mendengar sesuatu, pikiran kita sudah diputar balikkan oleh dengan apa yang kita saksikan, maka mental kita lah yang akan terpengaruhi. Mental kita lah yang akan tergiring dengan apa yang kita lihat. Sangat terpengaruh. Ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Hati-hati. Tentunya pikiran itu dimulai dari apa yang kita lihat, ya seperti tadi. Terlihat buah itu enak untuk dimakan, diraba. Dari apa yang kita lihat. Lalu mulai dari sikap hati untuk mendekati dan mempengaruhi pikiran kita dan mempengaruhi hidup kita. Jadi apa yang kita pikirkan hari ini itu akan menentukan siapa kita esok hari. Dan apa yang kita alami hari ini itu karena pikiran kita di masa lalu. Ya, saya ulangi lagi, apa yang dipikirkan hari ini itu akan mempengaruhi hari esok kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami hari ini adalah hasil buah pikir masa lalu kita. Jadi pastikan hari ini kita memiliki pikiran yang benar di hadapan Kristus setiap hari. Ya, bukankah doa Bapa kami bilang apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ya. Dan ampunilah kami, ya. Jadi kita belajar makan setiap hari, mengampuni dan minta ampun sama Tuhan juga setiap hari. Ya. Jadi itulah pikiran yang harus kita praktekkan setiap hari. Ya. Karena kalau kita nggak punya pikiran yang benar, sesuai firman semuanya sembraut. Ya.
Dalam Filipi 4 ayat 8, ini adalah ayat yang sudah bertahun-tahun menjadi ayat hafalan dalam diri saya, yang selalu membuat hati saya tersinggung, dan selalu menegur saya, yang selalu mengarahkan hidup saya, yang selalu memimpin saya dengan tuntunan Roh Kudus. Ya, ada 7 hal yang perlu kita pikirkan. Ya. Filipi 4:8, yuk kita boleh baca sama-sama. Ya, ada di layar. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Dalam bahasa aslinya, ya, tentang pikirkan semua itu atau think, ya, logizomai. Maksudnya apa? Logizomai itu, ya. Logizomai itu adalah gini. Sesuatu, ya, yang kalau kita pikirkan berulang-ulang, terus berulang-ulang, informasi itu akan membentuk pola pikir kita, dan akhirnya setiap apa yang sudah kita dapat itu akan menjadi respon yang pertama kali keluar dari hidup kita. Ya. Jadi itu terkalkulasi, ya, terhitung, ya. Logizoma itu akan terkalkulasi yang pertama kali muncul, ya, atas respon hidup kita, itu akibat banyak hal yang kita pikirkan, yang terlalu sering kita pikirkan, ya, itu akan muncul. Ya. Ada orang, saya ini takut anjing. Ya. Kenapa? Karena dulu saya sering dikejar anjing, ya, dan lari dan hampir digigit. Mohon maaf, tunggu sebentar, baterai saya habis, saya harus colok dulu. Ya. Nah, sampai sekarang saya jadi takut. Padahal anjing itu jinak, tapi tetap trauma itu terbangun. Ya, terbangun. Gitu. Karena apa? Apa yang saya pikirkan dulu sering dikejar, dikeroyok anjing, itu yang saya pikirkan. Itu yang muncul pertama kali ketika lihat anjing, saya harus minggir, saya harus diam. Saya harus santai. Jangan bergerak. Nah, itu yang terpikirkan pertama kali. Ya. Gini deh. Kita sama-sama praktek, ya. Saya senang praktek orangnya, ya, ngasih ilustrasi, ya. Mau belajar kayak Tuhan Yesus, ya. Kalau khotbah harus pakai ilustrasi. Bapak Ibu, saya minta tutup mata semuanya. Ya, tutup mata, tenang, terus bayangkan apa yang saya perkatakan. Ya. Sudah? Jangan tidur ya Bapak Ibu. Ya, tutup mata aja. Satu kali saya datang ke rumah Bapak Ibu. Saya bawa mangga mengkel. Terus mangga itu saya iris. Ada asam Jawa. Saya peres, saya ulek, kasih cabai, kasih gula merah, kasih cuka. Ada juga tuh belimbing sayur. Saya gigit belimbing sayurnya. Terus ada nanas, bengkoang, timun, saya ulek-ulek. Dan saya nikmati sekali rujak itu. Oke, buka mata Ibu. Siapa di sini yang tadi saya cerita tadi nelen air ludah? Keluar air liurnya. Keluar air liurnya. Pagi-pagi ya udah mau ngerujak ya Bu ya. Nah itu dahsyatnya kuasa perkataan, ya, yang mengimajinasi. Kenapa itu sampai Bapak Ibu tadi, ya, khususnya yang doyan rujak, ya, kalau nggak ada yang rujak nggak keluar. malah jadi 4 ya.
Tapi kalau suka ngerujak pasti keluar air liurnya. Ya, saya ngomong pun keluar. Kenapa? Karena kita dulu sering makan buah-buah itu, ketemu asam jawa. Apa ya, kalau ngomongin belimbing sayur, kalau digigit, waduh langsung keluar gitu. Nah itu, karena kita sering dapat sudah terhitung sudah terekam di otak kita dan itu mempengaruhi sekali. Dan ketika ada suasana kondisi yang muncul, respon yang pertama kali itu akan muncul gitu. Ya, paham ya maksud saya Bapak Ibu ya. Jadi itu akan langsung terkalkulasi di otak kita. Dan itu akan mempengaruhi motorik kita, ya, mempengaruhi semua indera kita. Ya. Contohnya lah, kalau tiba-tiba kena sinar matahari, ya, kita dari dalam rumah, kita mau keluar ke luar rumah, kita lihat terik matahari, ya, sebelum kita keluar, pasti kepala kita lindungi seperti ini, gitu. Karena kita udah tahu, gitu loh. Kita udah tahu pasti akan nyilauin mata kita. Nah itu seperti itu, ya. Arti logizomai. Gitu. Nah, maksudnya dalam Filipi 4:8 ini apa? Berarti kita harus mohon kasih karunia Tuhan, ya, untuk selalu memikirkan semua yang benar. Apa semua yang benar? Yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan sifat yang nyata, yang hakiki, yaitu kebenaran, firman Tuhan. Ya. Terus semua yang mulia, sesuatu yang memang patut kita muliakan. Dihormati, dialah segala hormat ya Filipi. Di dalam Roma 11:36 apa? Dari dia, oleh dia, untuk dia. Dan untuknya lah kemuliaan bagi dia selama-lamanya. Ya. Terus yang adil. Jadi maksudnya apa? Tentang sebuah keadilan dari Tuhan. Dia setia, tapi dia juga adil. Ada konsekuensi dari apa yang kita buat. Aku bilang begini, kita bisa memilih melakukan banyak hal termasuk perbuatan dosa. Tapi kita bisa pilih itu semua, ya, kita bisa memilih semua perbuatan kita termasuk dosa. Tapi kita nggak bisa memilih konsekuensi dari apa yang kita buat. Ya, kita nggak bisa milih. Kalau kau suka main perempuan, kau suka mabuk dan sebagainya, ya tetap pasti kau pilih. Konsekuensinya apa? Sakit penyakit. Itu mau pilih, gitu loh. Ya, sering makan di lapo, ya pasti Anda pilih. Kolesterol tinggi, apalagi kalau nggak pernah ngajak saya. Kalau ngajak saya mungkin agak berkurang, karena kita akan terbagi kolesterolnya. Ya, yang suci, yaitu sesuatu yang suci itu siapa ya? Kudus itu maha kudus ya Allah. Dia ada Allah yang maha kudus. Ya. Semua yang manis, ya. Roh Kudus itu sesuatu yang manis, yang menyegarkan jiwa kita. Semua yang sedap didengar, ya. Kalau kita melihat ada sesuatu yang sedap didengar, hati-hati, tutup, pergi, jauh, ya. Nah, sampai nanti ketemu rekan-rekan. Tahu nggak? Tapi lu jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia lo. Apa? Itu, tahu nggak jemaat yang duduk di depan itu tuh. Lu jangan ngomong siapa-siapa ya. Enggak, gue janji, gue nggak ngomong siapa-siapa. Tahu nggak? Dia tuh keluarganya. Bla 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 bla. Wah, panjang. Nah, yang denger langsung ketemu dengan grup pas di Komsel. Tahu nggak? Saya tahu dari situ. Tapi kamu jangan ngomong-ngomong ya. Ini rahasia loh. Kemarin waktu di ibadah, si A ngomong, kalau si B begini-begini, keluarganya begini-begini. Janji ya, kamu jangan ngomong siapa ya. Nah, si C langsung bilang, iya janji, saya mau ngomong siapa-siapa. Terus satu pasar berita itu muncul, ya, gara-gara janji. Karena itu ya namanya kabar-kabar hoax begitu, itu nikmat untuk didiskusikan topik yang enak,
apalagi kalau orang yang biasa kepo ya. Saya cuma bilang begini, yang suka dengar gosip dan yang menggosip itu sama-sama raja gosip. Ya. Yuk, sama-sama kita ngomong begini. Yang suka dengar gosip dan penggosip, mereka sama-sama raja dan ratu gosip. Ayo kita dengar yang sedap-sedap, yang sinetron yang nggak bener, yang wow, udah ceraikan saja, udah ini selingkuh aja, udah lu direndahin sama suamimu, rendahin istrimu, ngapain kayak gitu. Nah itu kan kadang-kadang muncul dari mana? Dari sinetron, ya. Dari sinetron, dari media. Hati-hati sekali. Ya. Nah semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi semua apa yang kita dengar, semua apa yang kita lihat, itu akan mempengaruhi kalkulasi ya tersimpan dalam alam bawah sadar kita, dan dia akan muncul tanpa kita sadari. Ya, akan muncul seperti tadi saya praktekkan. Ya. Air liur itu akan muncul keluar sendiri. Ya. Tanpa, tadi saya lihat nggak ada yang keluarin lidah, buka mulut gitu. Enggak ada. Tapi dia muncul, kelenjar air liur itu muncul mengeluarkan sendiri. Tanpa kita sadar. Karena apa? Karena ya sebelum-belumnya Bapak Ibu udah ratusan kali makan rujak. Tapi kalau seorang bayi saya omongin begitu, ya dia tetap keluar liur karena liurnya memang liur anak bayi, bukan karena pengaruh apa cerita saya, gitu ya, gitu loh. Ya paham ya Bapak Ibu, sangat mempengaruhi sekali. Nah, ada lagi contoh begini Bapak Ibu. Sekarang teknologi ya Google ngeri, kayaknya hati-hati kalau kita mengklik sesuatu di internet. Ya, hari-hari ini tahun politik, saya ketika ketik sesuatu yang tentang politik, ya, saya klik sekali, klik dua kali, klik tiga kali, klik empat kali. Nanti ketika saya buka YouTube, maka yang paling pertama kali keluar di halaman utama saya adalah tentang politik. Gitu. Saya pernah cari sesuatu waktu apa ya, saya lupa. Ya suatu barang lah, contoh sepatu lah. Saya ketik mereknya di Google dan harganya, saya klik sekali, langsung di Instagram saya, Facebook saya, banyak sekali penawaran-penawaran sepatu. Kayak gitu tuh. Logisome itu kayak gitu. Kalau Bapak Ibu handphonenya, khusus Bapak sering klik film-film porno, film-film blue yang nggak bener, pasti nanti penawarannya tuh yang kayak gitu-gitu. Pasti. Apalagi kalau masuk internet, ya, udah masukin login ke email kita, pasti dikirimin. Gitu. Pasti dikirimin. Nah, buat bapak yang suka clear history chat, history apa yang dia tonton, itu tanda-tandanya. Ya. Ya, jadi hati-hati. Apa yang kita klik nanti mungkin dipegang oleh HP kita, dipegang cucu, apa itu akan dia lihat nanti. Ketika dia buka YouTube, nah dia akan lihat. Jadi anak saya kalau buka pakai HP saya, yang pertama kayak dilihat apa? Bola dan politik. Pasti itu yang dia lihat. Ya, jadi itu sekarang namanya algoritma ya. Jadi apa yang suka kita klik di media itu akan muncul. Nah, bagaimana dengan pikiran kita? Kita sering klik apa nih di pikiran kita? Ketakutankah, kekhawatirankah, kecemburuankah, iri hatikah, ketidakpuasankah, tidak rasa bersyukurkah, prasangka burukkah? Kalau itu yang kita klik terus di dalam pikiran kita, ya, ada orang mobil baru, prasangka buruk pasti. Ada orang karir lebih baik, pasti pikirannya udah yang nggak benar, nyogok dan lain sebagainya. Itu, ya, nggak pernah berpikir hal-hal yang positif dalam hidup. Dan itu akan menentukan jalan hidupnya, ya. Ketika dia berprasangka buruk, khawatir dan takut, bagaimana menjalankan bisnis dan pekerjaan?
nggak akan berhasil. Ya, jadi semuanya sedap didengar. Ya, segala sesuatu yang enak tuh didengar. Dengar yang enak-enak. Dengarin firman Tuhan, renungkan, ya. Jadi sesuatu yang udah kita resap masuk dalam alam bawah sadar kita, itu akan mempengaruhi hati kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi masa depan hidup kita, mempengaruhi generasi kita. Ya, saya dalam 2 hari ini sama istri sedang menangani pasangan keluarga, ya, di mana suaminya sama-sama fatherless, ya. Dan ya, malam nanti kami ada jadwal pertemuan dengan mereka, dan ketika saya selidiki pohon keluarganya, ya fatherless. Dan saya harus bagaimana men-setting ulang pola pikirnya, apa yang dia pikirkan selama ini tentang seorang ayah, apa yang dia dengar selama tentang ayah. Dan itu akan saya gali dan kita bangun pola baru sesuai dengan kebenaran. Bagaimana fungsi sebagai seorang ayah. Gitu. Kenapa? Karena dia punya ayah nggak berfungsi. Nah, ayahnya juga nggak berfungsi karena dia punya kakek yang nggak berfungsi. Terus naik ke atas-atas. Nah, pertanyaannya, apakah kamu masih mau anak-anakmu nggak berfungsi? Kalau masih mau, lanjutkan. Kalau nggak mau, ya putuskan. Bertobat. Mohon kasih karunia Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ya. Jangan, Bapak Ibu, jangan kita harus menjadi baik dulu, baru datang kepada Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa, yang rentan, yang lemah, yang rapuh. Kita menghampiri tata kasih karunia Allah. Ya. Jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Orang yang menjauh dari kasih karunia Allah, di Ibrani bilang, dia akan hidup dalam segala macam kecemaran, segala macam kepahitan dalam hidupnya. Kita harus menghampiri tata kasih karunia Allah. Jangan kita merasa baik dulu baru datang kepada Allah. Datang kepada Allah, maka dia akan menjadikan semua menjadi baik. Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita ingin anak istri kita baik, ya, anak-anak kita baik, generasi kita baik, ya udah, mulai dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya renungkan hari ini, itu akan mempengaruhi anak-anak kita. Saya ini suka makan buah-buah tertentu. Saya nggak pernah ngajarin anak saya. Ya. Tiba-tiba dia juga bisa minta buah yang sama. Gitu loh. Saya kalau makan Indomie harus pakai kecap. Waktu pertama kali dia makan Indomie, dia pakai kecap juga. Saya pikir ini niru. Saya pikir dia niru. Ternyata bukan niru. Dan dia menikmati. Gitu loh. Sampai sekarang. Ya. Jadi itu mempengaruhi. Baru hal kecil seperti itu. Bagaimana dengan perkataan saya? Satu kali saya pernah bikin sebuah aturan. Aturan untuk kalau makan tidak main HP, tidak nonton. Nah, satu kali saya lagi lapar, saya pulang agak telat, saya minta istri siapin makanan. Saya ingat itu ada jadwal pertandingan bola yang belum saya tonton kemarin semalam. Ya, itu seperti final. Saya buka YouTube. Karena sebentar lagi saya mau nge-zoom nih. Saya makan, saya nonton dulu deh. Sambil nonton, sambil makan. Gitu. Saya lupa dengan aturan yang saya buat. Besok-besok, saya didiamin tuh. Besok-besok, pas anak melakukan hal yang sama, ingat ya aturan kita. Anak saya langsung pakai senjata. Papa saya lihat kemarin begitu, masa sekarang nggak boleh? Mateng deh gue. Kena deh. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu,
Apa yang kita lakukan, jangan pikir anak-anak nggak tahu, istri nggak tahu, tapi mereka tahu. Sekalipun di tempat tersembunyi, mereka tahu. Ya, apalagi perbuatan-perbuatan dosa itu akan turun. Nah, ini almarhum Tim Keller ya, baru beberapa bulan meninggal. Dia adalah seorang pembicara yang berpusat pada Injil Kristus. Ya, dia membuat sebuah statement bagus sekali. Ya, jika Yesus bangkit dari kematian, maka Anda harus menerima semua yang Dia katakan. Ya. Jika tidak, lalu mengapa khawatir tentang semua yang Dia katakan? Masalah di mana semua tergantung bukanlah pada apakah Anda menyukai ajarannya, tetapi apakah Dia bangkit dari kematian. Maksudnya apa? Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, sia-sialah kekristenan kita. Ya. Tapi kalau kita percaya bahwa Dia bangkit, berarti Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Masihkah kita khawatir dengan apa yang Dia katakan? Masihkah kita khawatir dengan firman Tuhan yang sering kita dengar? Masihkah kita nggak percaya dengan apa perkataan firman Tuhan? Masihkah kita goyang iman kita? Masihkah kita nggak mau diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan? Masihkah kita ragu dengan apa yang Dia katakan lewat firman-Nya? Kalau kita masih melakukan itu, jangan-jangan kita juga masih ragu dengan kuasa kebangkitan. Itu poinnya. Kalau kita percaya dengan kuasa kebangkitannya, berarti kita percaya bahwa Allah kita Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat atas firman-Nya, yang mengatakan iya dan amin. Tidak ada sesuatu pun yang tidak Dia tepati janjinya, karena Dia Allah yang setia sekarang untuk selama-lamanya. Manusia bisa nggak setia, tetapi firman-Nya selalu setia. Firman-Nya selalu menyegarkan. Firman-Nya selalu membawa kelegaan. Firman-Nya selalu menuntun hidup kita. Ya. Jadi, jika kita percayakan semuanya itu, ya, maka kita akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang terdengar, semua sebut bajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, karena itu kebenaran firman. Apa yang Anda pikirkan hari ini tentang kebenaran firman Tuhan? Ya, saya berharap sekali Bapak Ibu untuk bisa menghafal ayat ini. Ya, karena ketika kita hafal firman, semua naskah-naskah cerita drama Korea dan sinetron itu akan hilang dalam alam bawah sadar kita. Ya, perkataan-perkataan negatif akan hilang kalau kita mulai menghafal firman. Ya, Yesus pun hafal firman. Dia bilang apa? Dalam kemanusiaannya, ketika dicoba, ada tertulis, ada tertulis. Tanya sama kepala kita. Tulisannya apa? Tulisannya apa? Nggak ada yang terekam ya. Ayo kita belajar menghafal ya. Firman berkata apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi tinggal dalam aku, ya di dalam Kristus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, di dalam diri kita. Ini adalah sesuatu seperti mata koin yang tak terpisahkan. Ya. Kalau kita bilang, aku tinggal, aku mengasihi Yesus, aku cinta Yesus, tapi nggak cinta firman-Nya, nggak mau baca firman, nggak mau merenungkan firman, nggak mau diubah oleh firman, nggak mau ditegur oleh firman, nggak mau dinasihati oleh firman, nggak mau dipimpin hidupnya oleh firman, bertolak belakang. Maka kita sesungguhnya
tidak mencintai Yesus. Ya. Bapak Ibu sini pernah pacaran? Atau masih pacaran dengan pasangannya? Ya. Jadi saat kita dulu pacaran, waduh, mohon maaf, tai ayam pun bisa jadi rasa coklat kondisi seperti itu. Ya. Wah, lautan tak seberani. Ya. Kalau baca surat cintanya, ya kalau zaman pacaran dulu kan sering dapat surat cinta ya, nggak kayak sekarang pakai chat, video call. Ya. Karena dulu pakai surat cinta kirim. Wah, kalau dapat surat, wah tungguin. Tukang pos lewat, wah dapat surat cinta. Wah, bacanya tuh, aduh, berulang-ulang dibaca. Kata demi kata. Saking cintanya, dia baca. Apakah kita masih seperti itu kalau baca firman? Kalau kita bilang cinta sama Tuhan, firmannya, sabdanya, kita masih bergetar nggak jatuh cinta? Nah, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Maksudnya apa? Wah, kalau gitu enak dong, gue bisa minta apa aja dong. Kalau gue udah tinggal dalam firman. Dan firmannya tinggal dalam aku. Gila nih ayat, dahsyat banget. Tapi kok saya minta? Gak dikehendaki ya. Kok ketika saya minta kok nggak pernah dijawab ya? Nggak pernah dikasih ya? Tandanya kita belum lulus di dalam tinggal dalam firman. Dan firman di dalam kita. Belum lulus. Karena gini Bapak Ibu. Orang yang sudah tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam diri kita, mintanya pasti nggak aneh-aneh. Mintanya pasti bukan dengan egonya. Yakobus bilang, engkau tidak berdoa, engkau tidak mendapatkan karena engkau tidak berdoa. Engkau berdoa, engkau juga tidak mendapat karena engkau berdoa untuk kau habiskan untuk nafsumu. Yakobus jelas-jelas ngomong begini. Ya. Jadi kalau kita udah tinggal dalam firman, kita tinggal di dalam dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita pasti minta sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ya, tadi di doa pertama, saya cuma minta satu hal kalau saya khotbah. Bukan perkataan saya yang mengubah Bapak Ibu. Bukan statement-statement manusia yang mengubah Bapak Ibu. Tapi firman. Saya lebih senang dalam berkhotbah sebenarnya. Lebih baik saya baca firman. Karena perkataan saya bisa salah. Perkataan saya manusia terbatas. Tapi firmannya tidak terbatas. Saya berdoa Bapak Ibu kalau dengar khotbah saya, catat firmannya. Ya. Hikmat saya penuh dengan dosa. Tapi firman itu kudus, suci, yang penuh dengan kuasa berdaulat atas Bapak Ibu. Ketika saya minta sesuatu, ketika saya udah ini, pasti minta saya nggak aneh-aneh. Ya. Satu kali saya kalau pelayanan, saya biasa suka makan di kaki lima, ya pecel lele. Kenapa? Bukan karena makanan enak. Saya tahu itu nggak higienis. Tapi saya senang makan di situ. Karena saya banyak berjumpa tamu-tamu Tuhan. Ketika ada pengemis, orang pengamen, saya nggak akan pernah mau ngasih uang. Tantang bagi saya ngasih uang. Karena saya tahu uang itu akan lari kemana. Karena saya bergaul dengan mereka. Saya pasti ajak makan. Menu yang saya pesan sama. Ajak makan, ngobrol. Ajak makan, ngobrol. Saya tahu income mereka. Saya tahu beberapa orang. Alamat mereka saya tahu. Ada beberapa yang punya HP, saya minta HP-nya. Sampai sekarang kita jalan ngobrol, jalin komunikasi. Ya, beberapa yang saya muridkan. Ajak makan, ngobrol. Dan saya mau bilang begini, Bapak Ibu, restoran paling mewah apa sih? Ya menurut saya restoran paling mewah yang pernah saya kunjungi adalah di Table X ya, di Hotel Mulia. Tapi saya mau bilang gini, restoran yang paling mewah adalah di situ, di kaki lima, ketika saya jumpa dengan tamu-tamu Tuhan. Saya undang, ajak makan, ngobrol, dalemin kehidupan mereka, saya bersosialisasi, saya rangkul mereka, ya saya ajak anak-anak rohani saya, dan sampai sekarang anak-anak rohani saya meniru ya, apa yang Yesus buat. Ya, bukan saya buat itu bukan karena ide saya, pemikiran saya enggak. Karena Yesus datang. Yesus bilang apa di dalam Matius 25? Ya, apabila kau melayani orang yang paling hina, kau sedang melayani aku. Saya ngobrol.
Kalau lagi di jalan, istri saya kadang-kadang lihat ada pengemis, tergerak hati dia, Pak. Kayaknya kita perlu beli makanan buat orang itu. Ya udah, aku stop mobil, putar balik. Ya udah, kamu beli makanan pakai uang kamu yang beri. Gitu. Kita bisa melakukan itu, Bapak Ibu, apabila kita belajar untuk menyisihkan uang, bukan menyisakan. Kalau kita bisa menyisihkan, hari ini Tuhan, aku dapat uang bonus banyak, aku mau sisihkan. Setiap hari 10.000 aja. Kalau kita bisa kasih 10.000, 1 bulan 300.000. Jadi nggak ada alasan bagi kita bilang nggak punya uang. Saya lagi cekak, saya gini. Kalau kita sisihkan 10.000, 300.000. Dan sekarang saya udah hampir 1 tahun bikin gerakan menabung 5.000 sampai 10.000. 1 bulan kami bisa kasih 6 keluarga sembako dengan paketan beras, telur, dan sebagainya. Ya, saya bimbing mereka jiwa-jiwa baru, mulailah memberi. Ketika Anda memberi, Anda bukan lagi belajar mengeluarkan uang, tetapi Anda lagi belajar mengeluarkan berhalamu. Jangan-jangan uang saat ini menjadi berhalamu. Ya, kita memberi bukan karena kita untuk diberkati, kita memberi karena kita sudah diberkati, dan berkat yang besar dalam hidup kita adalah anugerah keselamatan, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi. Kenapa? Dia berikan nyawanya. Bukan uangnya, bukan harta dunia ini. Dia berikan nyawanya. Nah, itulah jaminan keselamatan kita. Ya, dan kamu akan menerimanya. Kalau kita minta sesuatu, ya, waktu pelayanan lagi capek, lelah, saya datang ke kerumunan orang begitu. Saya berdoa, Tuhan, siapa orangnya yang kau mau berikan padaku? Aku datang, pesan seperti biasa. Pengamen datang, saya kenal makan. Cepat banget jawabnya. Dalam pelayanan saya selama ini, doa yang paling cepat Tuhan jawab adalah ketika saya minta jiwa. Ya, Camp Prias Jati di Depok, sudah angkatan 24. Saya minta Tuhan 15 jiwa. Dalam 1 bulan, nggak sampai 3 minggu, Tuhan kirim 15 jiwa untuk saya layani. Dan saya daftarkan untuk Camp Prias Jati. Yang kedua, ketika saya minta pemulihan keluarga. Wow, banyak cara yang Tuhan beri. Saya nggak minta sesuatu untuk diri saya. Karena saya tahu dia adalah Tuhan yang memelihara saya. Dia adalah Tuhan Jehovah Jireh yang mencukupkan segala kebutuhan. Dia tahu apa yang saya butuhkan. Dan kamu akan menerima. Dalam hal ini Bapa dipermuliakan. Jadi ketika kita udah tinggal dalam firman, dalam Yesus, dalam firman tinggal dalam kita, ya, kita tinggal minta sesuatu yang hendaki, dan kita akan terima. Ketika kita terima, Bapa dipermuliakan. Banyak orang memuliakan Bapa dengan apa yang kita minta, bukan memuliakan kita. Ya, ada orang mungkin bilang, wah, saya bisa dapat tuh minta tanpa tinggal dalam firman. Saya tahu, bisa itu terjadi. Tetapi nanti ujung-ujungnya bukan memuliakan Bapa, memuliakan dirimu. Aku minta, aku kerja keras, dapat mobil mewah, aku pajalnya. Sekarang udah ada, lagi zaman flashing nih di media sosial, pamer. Engkau sedang memuliakan diri, bukan Bapa. Itu kan teruji firman ini. Firman ini kan selalu teruji buat diri kita. Ya. Dan demikian kamu akan berbuah banyak. Maksudnya apa? Banyak orang percaya jadinya. Kemarin dalam kedukaan, yang tadi saya ceritakan seorang ibu, saya langsung, karena saya menjadi koordinator untuk pelayanan, dan semua divisi, saya minta gembala saya yang lagi ada jadwal pelayanan. Saya panggil ada Dedi, Dad, ini ada begini-begini yang kau jual. Langsung dia ubah jadwalnya. Dia pindah ke rumah duka. Kita layani 3 hari. Dan puji Tuhan. Ya, satu keluarga yang banyak belum percaya, ada 3-4 orang mau terima Tuhan. Dan dia undang kita lagi nanti. Bahkan ada yang udah siap dibaptis. Kita mau latih mereka. Kita mau muridkan mereka. Ya, kita akan jadi berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Ya. Kita akan jadi murid-murid sejati Tuhan. Ya, apabila kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita,
kita sudah minta sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya, kita menerima, dan Kristus dimuliakan. Dan kita pun berbuah banyak. Kenapa kita nggak berbuah banyak? Karena kita memuliakan diri kita. Kenapa kita memuliakan diri kita? Karena kita menerima sesuatu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dengan perjuangan manusia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita nggak tinggal dalam firman. Kenapa kita nggak tinggal di firman? Karena kita nggak mencintai Tuhan. Padahal dia selalu cinta. Terakhir, ya, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari. Ya, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini adalah nilai-nilai pemuridan. Ya, kalau kita mau pemuridan, kita praktekkan ayat ini. Kenapa? Karena kekristenan tanpa pemuridan itu bukan bagaikan kekristenan tanpa Kristus. Ya, seorang tokoh dari Jerman, ya, bilang, saya lupa namanya, ya, dia bilang gini, kekristenan tanpa pemuridan adalah kekristenan tanpa Kristus. Maksudnya apa ya ini? Ini adalah intisari dari pemuridan. Ya. Kita memberitakan Yesus. Kalau kita bilang pemuridan nggak memberitakan Yesus, cuma kesaksian tentang hidup kita aja, artinya begini, itu bukan pemuridan. Pemuridan cuma satu. Siapa yang kita beritakan? Yaitu Yesus. Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan. Dialah Injil. Yang kedua, alat pemuridan kita apa? Menasihati, mengajari dengan segala hikmat. Tujuannya gimana? Ya membawa setiap orang menjadi dewasa, bertumbuh, dipimpin untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kita pun akan jadi berjuang untuk susah payah. Ya. Nah, kuasa pemuridan apa? Kekuatannya, kuasanya. Bapak Ibu, saya mau katakan gini. Orang kalau menginjili, memberitakan Yesus aja, itu belum cukup. Ya. Contohnya begini. Saya cerita tentang Yesus, orang itu terima Tuhan Yesus, terus udah selesai. Itu bukan pemuridan. Ya bawa makanan dan sebagainya, ya sosial. Itu sosial, bukan pemuridan. Bukan penginjilan. Penginjilan itu begini. Yuk kamu ikut saya. Misalnya kita bawa mobil nih, terus ketemu ada orang yang perlu diinjili, kita ceritakan Yesus, terus dia lahir baru dan dia mau doa, udah selesai. Udah gitu kita naik mobil pergi lagi. Itu bukan penginjilan. Itu bukan pemuridan, bukan penginjilan. Itu sosial. Setelah kita tinggal, kita nggak tahu bagaimana kehidupannya. Lalu orang yang puluhan tahun aja bisa goyah kok imannya, apalagi cuma sekali dua kali. Pemuridan tuh begini Bapak Ibu. Ketika saya naik mobil, saya ketemu ada orang, saya nggak cerita Yesus. Saya ajak dia masuk ke mobil saya. Dia melihat bagaimana sikap saya memandang Yesus. Dia melihat bagaimana saya mendidik anak. Dia melihat bagaimana saya menghadapi istri saya, menghadapi tekanan dan sebagainya. Dia melihat. Dia bisa bergabung dengan keluarga saya, makan bersama, keluar bersama, ngobrol bersama. Dia tahu bagaimana anak saya. Itu penginjilan. Kita membagi hidup. Bagaimana Allah yang telah berdaulat atas hidup kita. Jadi, terakhir, apa yang kita pikirkan, itu akan menentukan siapa diri. Pikirkanlah firman Kristus. Dan biarlah firman Kristus berdaulat atas hidup kita, karena dialah yang terlebih dahulu memikirkan hidup kita. Demikian kita memikirkan dia. Sehingga kita bisa memikirkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ya Allah, Roh Kudus terus menuntun kami. Roh Kudus terus membimbing kami. Terutama di dalam area pikiran ini yang perlu Tuhan ubah. Yang perlu Tuhan singkirkan. Yang perlu Tuhan rekonstruksi, perbuat.
Kami mau tunduk pada firman-Mu saja Tuhan. Biarlah area pikiran ini, setiap kami tidak masuk di dalam area tipu muslihat iblis, tapi kami dengan merenungkan firman-Mu siang dan malam, maka Engkau akan membuat segala sesuatunya berhasil dengan apa yang kami kerjakan. Tuhan tolong ampuni kami jika pikiran-pikiran kami yang tempat ruang kudus itu kami gunakan untuk hal-hal yang cemar. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini kami mau mengambil sebuah komitmen, keputusan. Hanya Engkau yang kami pikirkan. Karena Engkau terlebih dahulu memikirkan kami. Dan demikian kami mampu untuk memikirkan jiwa-jiwa, bukan hanya diri kami sendiri. Terima kasih. Berkati Bapak Ibu tempat ini. Pakailah hidup mereka dimanapun mereka berada, dalam melayani keluarga, kerjaan, apapun. Itu adalah ibadah mereka yang sejati. Dan biarlah mereka terus boleh praktek untuk terus menceritakan, memberitakan siapa Engkau. Merenungkan siapa Engkau. Karena itu adalah pekerjaan yang gak boleh berhenti bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.